Oke, baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan modul 6 saya dengan tema pentingnya kesadaran dalam perspektif global. Di sini kita akan membahas 3 subtema. Yang pertama, cara berpikir global dalam berperilaku lokal dan nasional. Yang kedua, contoh berperilaku positif dalam lingkungan global yang berdampak nasional. Yang ketiga, perilaku positif dalam menanggapi masalah-masalah lokal, nasional, dan global. Nah, teman-teman, mengapa ini penting dan untuk apa? Apa yang dimaksud dengan kesadaran dan wawasan? Oke, baik. Jadi di sini kita akan membahas tentang kesadaran cara berpikir global. Nah, menurut Loren Bagus tahun 1996, kesadaran mengandung arti keinsafan terhadap ego dan atau benda. Kesadaran adalah kemampuan untuk melihat dirinya sendiri sebagaimana orang lain dapat melihatnya. Dengan kata lain, kesadaran adalah pengakuan diri. Nah, bagaimana kaitannya dengan perspektif global? Kalau hal ini dikaitkan dengan perspektif global, maka kesadaran di sini adalah pengakuan bahwa kita adalah bukan semata-mata sebagai warga suatu negara, tetapi juga warga dunia yang mempunyai ketergantungan terhadap orang lain dan bangsa lain, serta terhadap alam sekitar baik secara lokal, nasional, dan global. Perspektif global mencakup 2 sisi, yaitu yang pertama kesadaran dan yang kedua wawasan. Nah, tanpa kesadaran kita tidak dapat memahami masalah global dan tanpa wawasan kita tidak akan mampu mempertahankan kehidupan global. Nah, teman-teman, bagaimana kesadaran dalam perspektif global? Nah, dalam perspektif global yang pertama-tama perlu disadari bahwa manusia merupakan warga negara global sebagai penduduk dunia yang memiliki hak dan kewajiban tertentu. Nah, hak merupakan inti dari kehidupan warga negara dunia, sedangkan kewajiban merupakan panggilan atau tanggung jawab atau tugas kita sebagai warga dunia. Teman-teman, di sini kita juga akan membahas tentang peningkatan kesadaran global. Nah, oleh karena itu, kita merupakan bagian dari dunia, maka harus diberikan pengetahuan tentang keberadaan dia sebagai penduduk dunia. Nah, tugas kita guru adalah mengglobalisasikan pengetahuan dan sikap serta kesadaran siswa terhadap dunia. Guru seperti ini adalah guru global atau global teacher. Teman-teman, untuk meningkatkan kesadaran kita, marilah kita coba untuk memahami apa itu globalisasi. Nah, yang pertama, memajukan perdagangan internasional, yang kedua, pertumbuhan ekonomi, yang ketiga, globalisasi mengurangi perasaan terisolasi. Di sini kita akan melihat pendapat menurut para ahli. Yang pertama, itu menurut ahli Makaginsar atau Mimbar tahun 1989. Salah satu faktor yang mendorong kuatnya globalisasi ini adalah adanya kemajuan yang pesat dalam ilmu pengetahuan tentang teknologi atau IPTEK menurut Makaginsar tahun 1989. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas tentang perilaku positif dalam globalisasi. Nah, disinilah kita memerlukan kesadaran yang tinggi serta wawasan yang luas. Dengan kesadaran bahwa kita merasakan adanya kebutuhan memahami masalah global, serta dengan wawasan yang luas kita dapat memilih dan memilah informasi atau nilai mana yang diperlukan dan mana yang tidak. Teman-teman, di sini kita perlu mengetahui perilaku positif dalam globalisasi. Nah, perilaku positif dalam globalisasi ini ada 3. Yang pertama, kesadaran nasional. Yang kedua, norma dan agama. Dan yang ketiga, nilai budaya bangsa. Di sini juga kita perlu mengetahui ciri-ciri masyarakat yang memiliki harmoni sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, hidup rukun tanpa konflik mendasar. Yang kedua, aktivitas kerja saling melengkapi dan memperkuat. Dan yang ketiga, ada kebebasan dalam segala bidang, meski tetap di bawah naungan hukum dan moral. Nah, marilah kita melihat kembali globalisasi menurut Emil Salim tahun 1989.
Teman-teman, di sini juga kita akan membahas tentang pentingnya wawasan dalam perspektif global. Nah, agar kita dapat meningkatkan wawasan global ini, maka pendidikan memang peranan penting. Melalui pendidikan, maka kita harus mampu mengembangkan 4 hal seperti berikut ini. Yang pertama, kemampuan mengantisipasi atau antikipet. Yang kedua, mengerti dan mengantisipasi situasi. Yang ketiga, mengakomodasi. Dan yang terakhir, mereorientasi. Nah, untuk mewaspadai hal tersebut perlu dilakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, menguasai informasi dalam berbagai bidang, mengolah dan memahami pesan-pesan dalam informasi tersebut, kemudian menarik kesimpulan dan menyelesaikan untuk digunakan dalam kehidupan. Nah, yang ketiga, memanfaatkan pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, dan sebagainya untuk memahami informasi tersebut. Sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya.